terkasih, sepanjang hidup kita sesungguhnya menyibukkan diri dengan mamon atau harta tiap hari, betul? Sebagai pegawai menghabiskan waktu untuk apa? Untuk menghasilkan atau mendapatkan apa yang disebut mamon itu. Maka muncul berbagai semboyan bagaimana orang menghabiskan waktunya atau mengisi hidupnya, mengisi hari-harinya. Prinsip yang paling atau semboyan yang paling lama kita kenal adalah time is money, itu yang paling tua. Sekarang sudah berubah sesuai dengan situasi orang masing-masing. Ada yang mengatakan time is golden atau emas, time is grace, waktu adalah rahmat. Ada juga yang menghabiskan waktunya, time is handphone. Waktu adalah HP. Ya. Dan memang itulah realitas bahwa kita mengisi hari-hari kita untuk apa? Untuk mencari kebutuhan harian kita. Karena itulah kepada kita Yesus menyodorkan sebuah perumpamaan untuk mengecek bagaimana kita menyikapi mamon itu. Sekali lagi, mamon tidak hanya pada sebatas harta, uang atau harta benda, tetapi juga cara hidup kita. Karena kita berurusan setiap waktu dan sepanjang hidup kita dengan mamon, maka Yesus memberikan tawaran dan bahkan pengajaran tentang bagaimana menyikapi mamon. Ada dua cara menyikapi mamon, secara positif dan secara negatif. Secara positif, kita diajarkan untuk membangun persahabatan dengan mamon. Artinya, kita mencari harta benda dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Itu cara pertama, positif. Berusaha dengan sekuat tenaga, berlaku adil dan jujur dalam pekerjaan, dan memanfaatkan mamon itu. Sekali lagi memanfaatkan, entah sekali lagi harta benda yang kita miliki, ya, uang yang kita miliki, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, ya, secara benar, memanfaatkannya. Kita punya harta, kita habiskan waktu untuk harta, no problem. Tetapi lakukanlah dengan baik, benar, adil, dan jujur. Dan manfaatkan bukan untuk membangun kepuasan diri, tetapi semakin kita memperoleh banyak harta, semakin kita memperoleh banyak mamon, semakin terbantu hidup kita untuk bersyukur dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Tidak menumpuk harta untuk diri sendiri, lalu bersenang-senang mengabaikan orang lain. Itu cara yang positif. Yang kedua, cara menyikapi mamon secara negatif. Itu kita
bisa dengarkan dari pembacaan pertama tadi. Mencari harta benda, mencari uang dengan cara yang curang, tidak benar. Bahkan yang paling terkenal korupsi, itu mencari uang dengan cara mencuri, mengambil hak orang lain. Di dalam bacaan pertama menipu, ya. Biasa penjual di sini ditampilkan orang-orang yang menjual, yang suka membodoh-bodohi orang kecil, orang miskin. Ya, misalnya itu literan itu ditumbuk ke atas supaya isinya sedikit. Harga tetap bahkan naik. Ya. Atau timbangan dibagaimanakan supaya berat. Ya, kita biasa lihat bagaimana trik-trik orang curang dalam untuk memperoleh keuntungan. Ya, ditaruh batu supaya berat. Dan seterusnya. Ya, jadi mencari harta dengan cara yang tidak benar, bahkan menipu orang lain, curang. Lalu cara memanfaatkan secara tidak benar atau secara negatif, berfoya-foya. Atau bahkan memanfaatkan orang lain, menipu orang lain. Dengan cara apa yang dimiliki dipakai untuk menipu orang lain. Atau menindas orang lain. Nah, ini dua cara. Dan kepada kita, Yesus mengajarkan, bangunlah persahabatan dengan Mamon. Artinya, cari dengan benar dan manfaatkan dengan baik. Kita diberikan rahmat oleh Tuhan banyak sekali, dan Tuhan menghendaki agar rahmat yang kita terima kita manfaatkan juga dengan baik. Artinya selain untuk membangun diri kita semakin tahu, semakin berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, juga kita dapat membantu orang-orang yang lemah dan miskin. Itu cara yang Tuhan inginkan. Maka meskipun ada mamon, kita tidak mengabdi kepada mamon. Dan Yesus katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus kepada mamon. Allah yang menjadi yang terutama, mamon hendaknya jangan menghalangi kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka semoga dengan inspirasi sabda Tuhan hari ini kita dapat setidak-tidaknya mempunyai sebuah niat yang baik bahwa ya, saya akan berusaha untuk mencari atau menjalin persahabatan dengan mamon, tidak membuat saya buta terhadap diri saya sendiri dan terhadap sesama saya. Saya lakukan dengan jujur, dengan benar, tidak menipu orang, tidak mengorbankan orang lain. Itu cara yang benar. Dan kalaupun saya dapat anugerah rezeki dari Tuhan, saya tidak nikmati sendiri dengan berfoya-foya, tetapi saya membantu orang lain, saya membagikannya kepada orang lain yang berkekurangan. Tuhan memberkati. Amin.